في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Pada awal saya memperkenalkan gereja-gereja Syria di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang sering disampaikan oleh sahabat muslim, termasuk dalam hal ini Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot ketika memberikan wacana mitra pada buku saya yang berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen Islam, adalah tentang keberadaan Rahib Bukhairah dalam kaitan telah memprediksi kenabian Muhammad. Tokoh ini di dalam riwayat-riwayat Islam dikenal dengan Rahib Bukhairah yang sesungguhnya sejajar dengan bahasa Suryani atau bahasa Aramaik adalah Bahira. Kira-kira kisah ini sangat populer di kalangan Islam dan salah satu buku yang menyebut itu adalah karya Ibnu Ishaq yang diabadikan oleh penulis selanjutnya yang bernama Ibnu Hisham dalam bukunya Sirah Nabawiyah. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika Muhammad berusia 12 tahun, masih remaja, diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syam atau ke Syria. Dan di sana dia bertemu dengan seorang rahib yang bernama Bukhairah. Dan ketika dia melihat Muhammad, rahib ini melihat tanda kenabian di antara bahunya. Dan kemudian penulis ini, Ibnu Hisham ini mengatakan, dan tanda itu seperti bekas bekam. Qala Ibnu Hisham wa kana mislu al-mukhjam. Menurut Profesor Montgomery Watt, seorang ahli Islamologi, dia mengatakan bahwa tanda kenabian di antara dua bahu Muhammad ini sesungguhnya asing di kalangan baik Yudaisme maupun kekristenan. Tanda kenabian itu bukan stempel, apalagi disebutkan bekas bekam di bahu seorang yang bernama Muhammad. Tetapi mengapa muncul kisah seperti ini? Menurut Profesor Montgomery Watt, ini cukup untuk meyakinkan masyarakat buta huruf untuk memahami mengenai kenabian Muhammad. Nah, pertanyaan adalah, apakah benar Bukhairah itu eksis sebagai tokoh sejarah? Atau dia sebetulnya adalah narasi teologis yang dipersonifikasikan dalam bentuk sosok seorang rahib yang bernama Bukhairah? Nah, kata yang sejajar dengan bahasa Arab Bukhairah itu di dalam bahasa Suryani adalah Bahira atau Bihira. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani, saya kira Bahira. Itu antara lain disebutkan misalnya di dalam kitab Jabur atau kitab Mazmur pasal 89 ayat 3. Misalnya karati berit li behiri. Aku akan mengadakan perjanjian dengan pilihanku, orang pilihanku. Jadi kata behira, pilihan, behiri, pilihanku. Tentu di balik kata ini ada fakta yang hendak dipecahkan. Mengapa?
kata Behira ini dipakai. Dalam ayat lain lagi juga disebutkan di dalam kitab yang sama, Mazmur 105 ayat 43. Wa yose amo bisason birinah et bahiraf. Kira-kira kalau diartikan, dituntunnya umatnya dengan kesukaan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Jadi kata Behira, Behiraf itu artinya pilihan, pilihannya, Behiraf, pilihannya. Mengapa kata ini dipakai? Menurut sementara sarjana, kata ini muncul karena menggambarkan motif perjumpaan awal umat Islam dengan umat Kristen di Syria. Artinya di negara-negara yang dulu menjadi pusat-pusat kekristenan. Seperti Alexandria di Mesir, Antioquia di Syria, Yerusalem di tanah Israel, dan sebagainya. Nah, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, ketika tuntutan kenabian itu disampaikan, dan di sana disebutkan bahwa nubuat tentang Muhammad itu terdapat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Maka orang-orang Mekah dan sekitarnya tidak ada yang bisa cross-check dari kitab Injil. Karena apa? Di Mekah belum ada terjemahan Injil. Sekalipun Ibnu Hisham mengatakan bahwa seorang pendeta yang bernama Warokoh bin Naufal telah menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab dari bahasa Ibrani, ternyata itu tidak pernah eksis dalam sejarah. Ketergantungan Islam terhadap teks Injil tidak pernah bisa dibuktikan secara tertulis. Kalaupun ada kutipan-kutipan atau katakanlah proses mempengaruhi, itu terjadi biasanya lewat tradisi lisan. Antara lain lewat syair-syair pada masa pra-Islam yang biasanya dibaca di pasar ukas. Dan sebagian dari kisah-kisah mengenai Yesus yang ada dalam Al-Quran justru berakar pada kisah-kisah apokrifa yang muncul ratusan tahun setelah zaman Yesus. Misalnya, Yesus bicara waktu bayi. Itu disebutkan di dalam Injil Tufuliyah. Naskah Siriaknya berasal dari abad ke-5 dan naskah Arabnya itu dikenal pada abad ke-7 yang mengatakan Yesus bicara waktu bayi. Yesus membuat tanah dalam bentuk burung lalu ditiup menjadi burung dengan sungguh-sungguh. Itu disebutkan dalam Injil Thomas Al-Israeli dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika klaim kenabian itu disampaikan kepada orang Kristen yang langsung membaca Alkitab, di situ ada penolakan. Tidak ada nubuat kenabian Muhammad di dalam Taurat maupun dalam Injil. Nanti pada masa kemudian, ketika banyak orang-orang Kristen yang kemudian masuk Islam, antara lain misalnya Ali Rabban At-Tobari, karena dia sudah memiliki hafalan beberapa teks Injil, itu nanti mulai muncul. Misalnya menghubungkan Parakletos dari Injil Yohanes dengan Muhammad. Atau misalnya kitab Taurat, yaitu Sefer Hadivarim, kitab ulangan pasal 18 ayat 15 dikaitkan dengan Muhammad. Nebi Mihirbeka Me'aheka, seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudaramu. Itu dikaitkan dengan Muhammad. Tetapi itu kemudian setelah ada perjumpaan Islam dengan orang-orang Kristen yang kemudian menjadi Muslim. Lalu bacaan-bacaan ketika dia menjadi Kristen itu ditulisnya sebagai suatu prediksi tentang kenabian Muhammad. Nah, dalam konteks seperti itu, saudara-saudara, maka orang Kristen langsung ketika dialog sama Islam itu mengatakan mana ada kenabian Muhammad di dalam kitab Injil, mana ada kenabian Muhammad dalam kitab Taurat. Lalu ditunjukkan misalnya Parakletos, ya, karena itu sudah disebut oleh tafsir Muqatil bin Sulaiman
kira-kira tahun 760-an, sudah disebut di sana. Maka orang-orang Kristen dengan mudah mengatakan, kamu hanya memilih hal-hal yang cocok dengan kamu. Kamu tidak membaca konteks keseluruhan dari teks itu. Maka dari kata pilihan, seleksi, ya, behira dalam bahasa Aramaik, kemudian dipersonifikasikan dalam sosok rahib bahira. Itu kira-kira pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, baik itu tokoh-tokoh Kristen Syria, artinya baik itu dari gereja Bizantium di Syria, seperti misalnya Yuhanna Mansur ad-Dimaski yang lahir tahun 652, meninggal tahun 750. Ya, beliau mengatakan bahwa rahib bahira itu memang eksis, tetapi dia seorang penganut Arius yang mengajari Muhammad untuk menyangkal keilahian Kristus. Jadi kita mengenal yang namanya Yohanes Damaskus itu memang orang yang sangat frontal menyerang klaim-klaim teologis Islam. Ya, di dalam Islam pun juga ada yang frontal menyerang Kristen. Sehingga yang dilakukan John Damaskus sebetulnya dia mencoba untuk membela imannya dari serangan Islam. Misalnya, seolah-olah orang Kristen mempercayai 3 Tuhan. Lalu John Damaskus menjelaskan tentang Trinitas. Nah, sensitifnya ketika Islam mendesakkan klaimnya tentang kenabian Muhammad, maka John Damaskus dengan yakin Muhammad itu adalah nabi palsu. Dia pendahulu kepada Dajjal atau kepada Antikris. Dan banyak kemudian kata-kata polemik yang lain. Itu yang dilakukan John Damaskus. Jadi bahira itu ada sebagai seorang rahib Arianisme, Arius, yang menyangkal keilahian Yesus pada konsili pertama di Nikea, yang kemudian mengajari Muhammad. Ya, tentu ini karena pendekatan polemik. Kemudian ada juga seorang penulis dari Assyria Timur, jadi dari gereja Syria Timur, namanya Abdul Masih Al-Kindi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya bahira itu nama aslinya adalah Sergius, dan dia adalah seorang rahib Nestorian yang mengajari Muhammad, atau paling tidak yang mempengaruhi Muhammad. Jadi semua yang berkaitan dengan bahira itu dikaitkan dengan tokoh bidat Kristen. Nah, mungkin ini pula yang membuat seorang pembaru Muslim, yaitu Muhammad Abduh, menyangkal historisitas atau ketokohan dari rahib bahira, karena itu rupanya untuk mencegah tuduhan dari pihak non-muslim yang mengatakan bahwa Muhammad itu diajar oleh seorang rahib Arius. Tetapi selain ada pendekatan-pendekatan polemik seperti John Damaskus, Abdul Masih Al-Kindi, ada pendekatan yang lebih simpatik. Misalnya yang pernah saya sampaikan, Timotius Al-Awal, yang kira-kira berdialog dengan Khalifah Al-Mahdi tahun 781. Ada lagi seorang tokoh dari gereja Syriak Ortodok, namanya adalah Barhabrius. Dia menulis dalam bukunya Tarik Muktasar Ad-Dual. Dalam bukunya ini, Barhabrius mengakui historisitas tokoh dari Buhairah ini. Tetapi perjumpaannya dengan Muhammad tidak meramalkan atau tidak menubuatkan bahwa Muhammad itu adalah nabi, tidak. Tetapi dia hanya mengatakan bahwa pemuda ini akan menjadi tokoh yang besar. Ya, dikatakan saya kuno min hadas sobi amirun adim yantasiru dzakaruhu fi masyarikil ardi wa mugoribuha. Anak ini, pemuda ini akan menjadi pemimpin besar dan popularitasnya akan melintasi timur negeri ini dan sampai ke sebelah baratnya. Dengan demikian Barhabrius mengakui ketokohan Muhammad, tetapi
tidak sebagai nabi. Dia hanya sebagai tokoh besar, tokoh politik yang akan mungkin mengubah dunia. Dan pendekatan seperti ini sesungguhnya juga dijumpai misalnya dalam catatan Ibnu Hisham yang menceritakan bahwa pada saat anak-anak Quraisy itu biasanya diramal oleh seorang tokoh ya spiritual atau paranormal lah kira-kira, namanya Lihib dari Asni Sanu'ah. Dan ketika dia melihat Muhammad, maka dia minta kepada Abu Thalib agar meramal Muhammad. Lalu dia mengatakan, bawalah anak itu ke sini, demi Allah, dia akan menjadi tokoh besar di kemudian hari. Jadi saudara-saudara, ada dua pendapat tadi. Bahira bukan tokoh historis, tetapi narasi teologis yang dipersonifikasikan. Yang kedua, ada tokoh-tokoh Kristen atau penulis Kristen yang mengakui eksistensi dari rahib Bahira, tetapi tidak memprediksi kenabian Muhammad. Kalau pendekatan polemik seperti John Damaskus atau seperti Abdul Masih Al-Kindi, itu diajari oleh rahib sesat namanya Arius, penganut Arius, atau dia penganut Nestorius misalnya. Tetapi pendekatan yang lebih simpatik, tetapi sebagai seorang Kristen, Barhabrius tidak pernah kehilangan imannya untuk mengakui ada wahyu lain setelah Yesus, ada nabi lain setelah Yesus. Makanya dalam bukunya dia mengatakan bahwa anak ini akan menjadi pemimpin besar, dan popularitasnya, kemasyhurannya akan melintasi timur negeri ini sampai ke sebelah baratnya. Nah saudara-saudara, ini mirip dengan apa yang pernah saya sampaikan dari dialog Timotius 1 dengan Khalifah Al-Mahdi. Pertanyaannya, apa sih keberatannya orang Kristen menerima Muhammad sebagai nabi? Ya tentu pertanyaan ini juga sama ketika dipertanyakan kepada seorang muslim. Apa sih keberatannya mengakui Yesus sebagai putra Allah? Sebagai firman Allah yang nuzul menjadi manusia? Tentu sama. Karena dalam iman Kristen Yesus itu adalah puncak pewahyuan. Yesus adalah puncak kenabian. Kristus adalah nabi segala nabi yang dinubuatkan oleh Musa dalam kitab Taurat. Dalam hal ini adalah Sefer Hadivarim 18 ayat 15 sampai dengan 20. Yesus adalah puncak pewahyuan karena dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu dalam perspektif Kristiani. Maka untuk apa lagi ada nabi setelah Muhammad? Posisi teologis semacam ini mirip ketika orang Islam disuruh mengakui ada nabi setelah Muhammad. Nah orang bertanya, bukankah Islam mengakui Isa sebagai nabi? Bukankah Islam mengakui Musa sebagai nabi? Bahkan Al-Qasimi menyebut Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli. Ya, betul. Tidak ada keberatan untuk mengakui Musa sebagai nabi, Yesus adalah nabi, bahkan Siddhartha Gautama adalah nabi. Pertanyaan yang harus dikatakan, semuanya itu dilakukan sebelum atau setelah Muhammad? Sebelum Muhammad. Puncak pewahyuan tetap Muhammad sebagai khatam nabiyin. Kesulitan seperti ini juga dilakukan ketika orang Kristen harus berdialog dengan Islam. Maka pendekatan ini menawarkan sebuah paralelisasi. Bukan menilai agama orang lain dari kacamata kita. Sebagai seorang Kristen saya mengatakan, Yesus adalah terlalu cukup dan tidak perlu ada nabi yang lain. Tetapi bukankah ada banyak orang yang berbuat baik? Dan kalau Muhammad berbuat baik, seperti yang dikatakan oleh Timotius awal, dia paling banter mengatakan, Muhammad itu qad salaka fi tariqil anbiya'i. Dia telah berjalan di jalan para nabi. Sebagaimana saya, sebagaimana setiap orang yang mengikuti jalan kebenaran adalah mengikuti jalan para nabi. Para nabi melarang kita untuk mencuri. Tatkala kita menyalakan kesadaran dalam setiap nurani tentang kita anti korupsi.
kita anti makan uang rakyat, itu berbuat kebaikan. Tetapi tidak harus mengakui agama orang lain dalam konteks teologis yang dituntutnya. Nah, saudara-saudara, kira-kira kalau pendekatan dialog ini dilakukan tentu akan lebih sejuk. Sebagaimana Profesor Muktiali, sebagaimana Profesor Said Husin Nasir mengatakan kira-kira posisi masing-masing agama. Artinya bahwa kita tidak menilai orang lain dari kacamata atau ukuran kita. Kita pun juga tidak mau dinilai dari kacamata orang lain. Kiranya jalan dialog seperti ini akan lebih menyejukkan setiap pihak, tanpa kita harus kehilangan jati diri kita sebagai seorang yang mengimani agama kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach.